Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya diberi kesempatan untuk menjajal dua produk dari Dizo Watch 2 dan Dizo Buds Z. Bagi yang belum tahu, Dizo adalah bagian dari Realme brand yang dikembangkan menjadi Realme Tech Life Ecosystem. Kalau kamu cek ke official store Dizo Indonesia, ada beragam produk yang dijual dari mulai smart home, smart personal care, smart entertainment, dan juga aksesoris. Oh iya, Dizo lagi ngadain promo Big Ramadan Sale. Jadi kalau kamu belanja selama bulan Ramadan ini, akan banyak banget diskon yang disediakan oleh Dizo. Cek-cek aja ya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kita mulai dari Dizo Watch 2 dulu. Sekilas kalau saya perhatikan, desain dari Dizo Watch 2 ini mirip dengan Oppo Watch pertama. Terlihat simple tapi tetap elegan. Build quality-nya juga solid. Untuk kelas harganya ini cakep banget sih. Dan Dizo juga menyediakan 4 pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan persona masing-masing. Ada warna classic black, silver grey, ivory white, dan golden pink. Kamu lebih suka warna apa? Tulis di kolom komentar ya. Menggunakan smartwatch ini juga terasa nyaman-nyaman aja karena material strapnya lembut dan bobotnya terbilang ringan, sekitar 50 gram. Tinggal disesuaikan aja sih dengan pergelangan tangan karena Dizo hanya menyediakan satu ukuran yaitu 46 mm. Kemudian jenis panel layar yang digunakan sayang sekali tidak ada informasi pasti. Mereka hanya menyebutkan color display di ukuran layar seluas 1,69 inci. Hal yang paling saya suka dari displaynya adalah kualitas warna yang dihasilkan cakep, vibrant. Dan penggunaan outdoor juga nyaman banget karena brightness-nya udah up to 600 nits. Bagi yang bosenan, tenang, Dizo menyediakan 100 lebih watch faces di aplikasi Dizo. Dan semuanya gratis. Dan kalau kamu suka custom watch face menggunakan foto dari galeri, udah support juga. Fitur kesehatan yang didukung di smartwatch ini, yang pertama ada heart rate monitoring untuk mengukur detak jantung. Fitur ini bisa aktif all day, seharian, jadi bakalan otomatis merekam di interval 10 menit sekali. Ada juga fitur SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Sayangnya fitur SpO2 ini tidak bisa kita set ke all day, jadi manual aja. Dan yang terakhir ada fitur sleep tracker untuk mengukur kualitas tidur. Untuk jumlah olahraga yang didukung di Dizo Watch 2 lumayan banyak, ada 16 jenis olahraga. Sayangnya di mode olahraga ini kita tidak bisa set goal dan belum built-in GPS. Wajar sih, di harga segini masih sangat jarang yang tertanam GPS. Tapi bagi kamu yang hobi renang, nggak perlu khawatir jamnya bakal error atau mati karena Dizo Watch 2 udah mendapatkan sertifikasi 5ATM, aman banget dipakai renang. Dan jangan khawatir juga, smartwatch ini bakalan kehabisan baterai di tengah-tengah aktivitas karena Dizo Watch 2 dibekali baterai sebesar 260 mAh. Terlihat kecil, tapi dalam sekali ngecas di penggunaan normal, smartwatch ini mampu bertahan kurang lebih 10 hari. Nice. Lanjut kita bahas TWS-nya. Dizo Buds Z. Desain dari Dizo Buds Z ini saya suka banget ya. Case-nya terasa premium dan enak di genggaman. Selain karena ukurannya yang terbilang cukup mungil, finishing yang mereka terapkan di sini bukan glossy. Jadi selalu terlihat clean meskipun sering disentuh. Selain itu portnya juga udah menggunakan port USB Type-C. Udah sesuai zaman lah. Dan untuk pilihan warnanya ada 3, pearl atau putih mutiara, leaf, dan juga onyx black. Saya sendiri suka ya semua warnanya, terutama yang warna putih mutiara. Tapi untuk buds-nya menggunakan finishing glossy dan ada efek warna mutiara di bagian touch setiap buds. Cakep. Saran aja nih, untuk pairing lebih baik menggunakan aplikasi Realme Link. Meskipun tanpa aplikasi Realme Link sebenarnya bisa dipakai juga ya. Tapi experience-nya akan lebih maksimal dengan Realme Link. Karena ada beberapa kustomisasi yang mereka sediakan, seperti kita bisa custom sound effect, ada bass boost plus, balance, dan juga bright atau ngecering.
Ada custom penambah volume juga, kemudian game mode untuk memperkecil latency, otomatis jauh panggilan kalau kita buka cache, dan bisa custom controller touch juga. Mantap sih, TWS murah tapi karena masuk ekosistem jadinya nikmat banget. Bagi kamu yang HP-nya bukan Realme, tetap bisa kok, download aja ya Realme Link di Play Store atau di App Store. Kemudian baterai yang ditanam di masing-masing buds sebesar 43 mAh bisa dipakai selama 4,5 jam nonstop. Dan baterai di case-nya 380 mAh. Jadi kalau dihitung-hitung penggunaan totalnya bisa kurang lebih 16 jam. Selain itu, Dizo Buds Z juga udah anti air, IPX4 dan noise cancelling. Supaya lebih maksimal, pastikan ear tips yang dipakai pas dengan ukuran lubang telinga. Dan untuk kualitas suara yang dihasilkan dari TWS ini bisa saya katakan bagus untuk harganya. Terlebih seperti yang saya bilang tadi, bisa kita custom sound effect. Kalau terasa kurang ngebass, tinggal aktifkan Bass Boost Plus. Pengen lebih basah vokalnya, pindahkan ke mode bright. Dan ini dia sampel kualitas mic dari Dizo Buds Z. Ini contoh kualitas suara ya, suara mic dari Dizo Buds Z. Gimana kualitas suara saya, apakah terdengar dengan halus, baik, enakan, nyaman, terutama untuk melakukan panggilan. Ini budsnya langsung saya pakai di telinga ya, jadi mic-nya nggak langsung saya hadapkan ke mulut saya. Jadi silahkan dinilai aja apakah cukup jelas, cukup nyaman untuk digunakan panggilan. Kesimpulannya, baik smartwatch atau TWS yang ditawarkan oleh Dizo, keduanya menarik, bahkan nyaris tanpa celah kalau kita ingat harganya. Tapi ada satu catatan penting yang perlu diperhatikan sebelum beli. Karena kedua produk ini masuk ke dalam Realme Tech Life Ecosystem, maka idealnya kontrolnya di satu arah. Tapi ini enggak. Dizo Watch 2 menggunakan Dizo App, sedangkan Dizo Buds Z masih menggunakan Realme Link. Akan terasa sempurna sih kalau Dizo Buds Z udah masuk ke Dizo App dan bisa kontrol atau minimal lihat status lah langsung dari Dizo Watch 2. Ini baru namanya the real ecosystem. But overall, Dizo Indonesia udah mulai serius dan mandiri dengan mulai lahirnya Dizo App ini. Dan ini jauh lebih baik daripada brand yang masih menggunakan aplikasi third party atau smartwatch-nya rebranding. Nah, gimana pendapat kalian? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi. Silahkan koreksi aja di kolom komentar atau boleh langsung DM saya di Instagram di @fauzizal19. Dan bagi yang tertarik dengan produk ini, silahkan cek kolom deskripsi. Link pembeliannya udah saya sediakan. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.